dosain. Iya Pak, karena lama nggak muncul, tiba-tiba datang langsung ditembak. Gitu. Ini besok-besok bisa nggak muncul lagi. Iya. Dan di samping itu tidak lupa marilah sama-sama kita mengucapkan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah, semoga pengajian kita malam ini jadi majelis yang dirahmati Allah. Dan yang hadir sekarang ada siapa aja ya Pak? Yang saya lihat ini Udah banyak, udah 20 orang. Pak Ustadznya belum ya? Pak Ustadz sudah. Udah login. Udah. Iya, Pak. Nggak ada gambarnya Pak Ustadznya. Iya, saya mohon maaf ini lagi di jalan. Oh baik Pak. Tadi Salam kenal Pak Ustadz Johar. Ini saya dengan Ampun yang bicara ini Pak. Ya, iya Pak Ampun. Iya Pak. Selamat Saya datang. sudah beberapa kali kita ini kan majelis ada antum kok berapa kali. Oh ya, alhamdulillah. Berarti Ustadz udah tahu saya. Antum lupa saya ingat. Oh, iya. Baik Ustadz, untuk mempersingkat saya berbicara, lebih baik Ustadz berbicara yang lebih bermanfaat daripada saya gitu. Jadi kepada Ustadz Johar, waktu dan tempat lagi di jalan, silakan. Ustadz lagi di jalan, sebentar lagi. Oh, lagi di jalan. Iya. Tapi tidak apa-apa insyaallah. Tapi hati-hati agak di pinggir jalannya Ustadz ya. Tapi kalau lagi nyetir jangan dulu Ustadz. Ustadz nyetir apa disetirin? Disetirin. Oh disetirin. Oh disetirin. Iya. Alhamdulillah kalau disetirin. Cuma agak gelap ininya. Apa? Iya enggak Pak. Mobilnya jadi nanti takut nggak kelihatan juga. Tapi insyaallah ini ada rest area kita. Enggak apa-apa Ustadz, daripada kita lihat Pak Didi makan. Ya. Ya, mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kajian kita yang kesekian kalinya. Yang pertama saya minta maaf betul-betul ini karena tidak bisa menampilkan gambar. Jadi posisi lagi di jalan. Tadi prediksinya jam segini udah di tempat gitu. Nggak apa-apa Ustadz, 2 jam bisa kita hayalkan. Ini masih di tol. Ya mudah-mudahan yang penting ada yang bisa kita kaji pada malam hari ini ya. Insyaallah lewat suara mudah-mudahan tetap bisa seperti biasa. Nah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita seperti pekan sebelumnya. Nah, mungkin ya sistemnya seperti biasa, kita akan membaca secara bergiliran. Nanti ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, kita bagikan, ya kita akan diskusikan sama-sama. Kita masih membahas tentang fikih kurban untuk persiapan kita. Tidak lama lagi insya Allah akan melaksanakan salah satu ibadah tahunan kita, yaitu ibadah kurban, juga berkaitan dengan Idul Adha. Seperti biasa mungkin Ustadz Imam, screen-nya mungkin dari antum sampai halaman berapa ya kemarin ya? Ini Ustadz, halaman 300
76. Satu keluarga Ya, cukup berkurban dengan satu hewan. Oke, di situ ada satu keluarga cukup dengan berkurban satu hewan. Insya Allah kemarin sepertinya sudah kita singgung sedikit. Jadi bahwasanya satu keluarga itu sudah cukup dengan satu hewan kurban, yang hewan kurban paling kecil adalah kambing atau biri-biri. Artinya ketika seorang kurban satu kambing, maka itu sudah cukup untuk mewakili keluarganya, atau bahkan dikatakan orang yang tinggal bersama dengan dia serumah. Walaupun bukan bagian dari keluarga, ya mungkin ada ponakan atau sebagainya, itu dianggap sudah mencukupi. Artinya mereka juga kebagian pahala dari orang yang berkurban. Tapi kalau seumpamanya satu orang mau kurban sendiri-sendiri, maka itu juga tentu lebih baik. Artinya pahalanya dia lebih besar. Karena satu orang ya, yang untuk satu keluarga itu satu kambing ya, tentu beda dengan satu orang satu kambing. Begitu juga sama antara kalau tujuh orang bisa untuk satu sapi, maka kalau satu orang satu sapi itu juga pahalanya lebih besar. Atau satu orang mau kurban 100 sapi atau 1000 sapi, maka itu juga boleh, pahalanya tentu sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Saya akan baca, saya mulai lagi, mungkin kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Satu keluarga cukup berkurban dengan satu hewan kurban. Jika seseorang berkurban dengan seekor domba atau kambing bandot, maka satu itu cukup untuk kurbannya dan keluarganya. Seorang sahabat berkurban dengan satu domba atas nama dirinya dan keluarganya. Inilah ketetapan sunnah terkait kecukupan berkurban. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang menurut At-Tirmidzi sahih, bahwa Abu Ayyub berkata, pada masa Rasulullah dulu, orang berkurban dengan satu domba atas nama dirinya dan keluarganya. Mereka makan sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain, hingga orang-orang saling berbangga, lantas jadilah sebagian yang kamu lihat. Artinya dulu di zaman Rasulullah, ya mereka berkurban seperti itu. Kadang-kadang ke depannya sekarang ini ada istilah gengsi, sehingga satu keluarga pengennya satu kambing. Itu baik juga, tapi kalau niatnya berbeda, niatnya untuk sekedar gengsi atau niatnya untuk sekedar pamer atau untuk menampakkan diri, ya tentu tidak baik. Tetapi baik tidaknya kan tergantung niat. Bukan berarti nanti jadi alasan biasanya, oh itu orang yang kurban satu keluarga dengan setiap orang satu kambing, berarti tidak baik ya. Insya Allah semuanya tetap baik. Tetapi tidak, Islam ini tidak ingin memberatkan umat. Jadi kalau memang dengan satu itu dia cukup, artinya ya kemampuannya segitu, maka tidak perlu merasa kecil hati. Itu diantara hikmah yang bisa kita. Kemudian selanjutnya dibolehkan berkurban dengan cara gabungan. Dibolehkan beberapa orang bergabung untuk mengadakan kurban jika yang dikurbankan berupa unta atau sapi. Satu unta bisa untuk 7 orang. Begitu juga sama, satu sapi bisa untuk 7 orang. 7 orang ini satu keluarga boleh, atau orang-orang yang lain. Jadi kan itu 7 keluarga. Ini satu orang yang dalam keluarga itu kurban satu kambing, bukan kurban satu kambing, 7 rumah sebenarnya. Kemudian patungan jadi satu sapi dengan 7. Maka itu sudah cukup, berarti setiap anggota rumah itu dia juga tercukupi dengan pahala yang sudah dikurban oleh salah satu anggota. Nggak harus kepala keluarga, sekali lagi nggak harus kepala keluarga. Artinya nggak harus suami yang berkurban baru kemudian anak istrinya datang. Kalaupun istri saja yang berkurban di tahun ini ya, atas nama istri, maka semua yang ada di rumah itu dia mendapatkan pahala. Begitu juga semuanya anak, ya, anak yang berkurban, maka ya tadi keluarga tadi dia dapat juga. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang digilir. Jadi satu tahun ini suaminya bapak, tahun depan atas nama istri.
tahun depan anak pertama, tahun depan anak. Nah, itu juga baik kalau artinya kemampuannya cuma satu. Maka untuk berbagi, jadi ya supaya pergantian nama itu bisa juga. Nah, insya Allah semua anggota keluarga itu juga mendapatkan kebaikan dari itu. Jadi nggak harus kepala keluarga yang, karena sebagian memang harus kepala keluarga atau ya, istri pun, maka satu orang yang berkurban itu sudah cukup untuk keluarganya atau orang yang serumah dengan itu. Ini tadi bermaksud untuk berkurban mendekatkan diri kepada Allah. Satu sapi atau unta cukup sebagai korban 7 orang jika mereka benar-benar bermaksud untuk berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari Jabir dia berkata, kami berkurban bersama Rasulullah di Hudaybiyah dengan satu unta sebagai kurban 7 orang dan satu ekor sapi sebagai kurban 7. Ya, sapi sebanding dengan unta, walaupun kita katakan harga antara unta dengan sapi beda. Kadang-kadang mungkin kita menganggap tidak adil dong, sapi mungkin 15 juta, kemudian unta sampai 20 ke atas, 30-an juta, bisa sama-sama untuk 7. Wallahu a'lam, kita tidak bisa kemudian menyalahkan seakan-akan tidak adil gitu. Artinya yang unta dengan harga segitu kok sama dengan sapi dengan harga segini untuk 7. Ya Allah memberikan kemudahan. Artinya kalau kita mampu lebih besar, kalau tidak mampu artinya mampunya dengan sapi masih bisa menjadi 7. Artinya kadang-kadang Islam ini kan memberikan alternatif sehingga orang tidak bisa mencapai kebaikan maksimal, pasti ada kebaikan-kebaikan yang lain yang disediakan. Contoh yang lain zikir setelah salat biasanya kan 33 kali 33 kali Allah. Tetapi ada alternatif lain itu 11 atau sebagai 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar. Itu dari wajah yang lain dari Rasulullah. Sehingga kalau seumpamanya kita dalam perjalanan kemudian kita tidak bisa lama gitu, paling tidak jangan sampai meninggal itu ya. Ada opsi ya, jadi ada alternatif sehingga kita nggak menghilangkan sama sekali ibadah yang diajarkan. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas? Bapak-bapak? Putus-putus. Putus-putus ya? Agak mayoritas sih kedengaran Ustaz, tapi kadang-kadang ada terputus, tapi secara umum ketangkap. Untuk kebisingan luar kira-kira mengganggu dah? Enggak, tapi nggak apa-apa. Ini bunyi Oh, jalan, tapi nggak apa-apa. sekali lagi, mohon maaf ya, tapi ya Nggak mudah-mudahan tidak menghalangi Mm-mm. kebaikan kita untuk menjadi. Insya Allah Ustaz. Oke. Selanjutnya Setimak mungkin bisa kita bergantian. Nanti setelah itu ada tambahan atau kita diskusi. Silakan. Ya, baik Pak Ampon. Pak Ampon lagi ngopi nih. Saya paham. dulu deh ya. Pembagian daging kurban. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging kurbannya, menghadiahkan sebagiannya kepada kerabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah, berikanlah, dan salah. Para ulama mengatakan yang paling utama adalah bahwa orang yang berkurban makan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpan sepertiga. Daging kurban didistribusikan meskipun ke daerah lain, namun tidak boleh dijual, termasuk kulitnya pun tidak boleh dijual. Potong hewan kurban pun tidak boleh diberi daging kurban sedikit pun sebagai imbalannya, namun dia tetap diberi imbalan atas pekerjaannya. Daging kurban hanya untuk disedekahkan oleh orang yang berkurban atau diambil sebagiannya untuk dimanfaatkannya. Menurut Abu Hanifah, biasanya dibolehkan menjual kulitnya, uang hasil penjualannya disedekahkan dan dapat digunakannya untuk membeli kebutuhan yang berguna di rumah. Lanjut apa? Komentar sedikit, jadi banyak sekali yang harus kita benahi ini yang di Indonesia.
Silakan Pak Didi, gimana? Enggak ya itu mengenai kadang-kadang yang kalau pengalaman saya 2 kali 3 kali terakhir ke Indonesia itu dimotong kurban itu diserahin ke orang lain gitu. Dan yang datang tuh kadang sambil motong tuh sambil ngerokok, asap rokok di mana-mana gitu. Kemudian habis itu setelah akhir sore itu ada keributan lagi, daging hilang, yang dibawa kemana, terlalu banyak ini. Jadi ya harus ini mungkin sebelum melakukan itu mungkin pengurus masjid itu mungkin perlu diajarkan lagi, diingatkan mengenai beberapa hal. Nah itu aja mungkin komentar saya mengenai ini korban ini. Belum lagi yang memotong kambingnya sebelah-sebelahan gitu. Jadi kambingnya itu melihat kambing yang lain dipotong gitu. Saling melihat. Iya, itu kan bagaikan menyembelih 2 kali kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi kemarin mungkin pernah kita singgung di awal pembahasan tentang kurban atau hilang suaranya. Hilang ya. dan burung ya, itu sudah dibolehkan. Nah, ada sebagian yang mengatakan orang fasik boleh tidak untuk menyembelih. Artinya orang fasik ini orang yang ya terkenal dia tidak baik gitu. Yang terkenal tidak baik itu boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan dia boleh selama dia masih muslim. Karena keburukan dia ya ada pada dia. Tetapi tetap dianjurkan untuk kita memilih orang yang baik. Artinya orang yang ya kita nilai kebaikan pribadinya. Maka di kampung-kampung itu biasanya yang menyembelih itu ya, yang ditokohkan, baik kiai atau ustadz atau itu. Jadi walaupun dia berkurban itu dia nyerahkan. Karena ya artinya tadi ya kita namanya penyembelihan ini kan juga tergantung kepada orang yang menyembelih. Takutnya ketika menyembelih kalau orang itu fasik kan mungkin bacaannya tidak jelas atau seperti apa, bisa jadi itu nanti ya mempengaruhi sahnya hewan itu. Tapi ala kulli hal ya kalau menurut pendapat saya secara pribadi sih boleh ya, artinya orang yang terkenal tidak baik itu masih boleh selama ya muslim, tetapi lebih baiknya dan dianjurkan untuk menyembelih orang yang berkurban sendiri. Nah, itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia menyembelihkan tangan. Sama satu lagi tuh Sarapat, ada tadi yang disebutkan di sini mengenai yang tukang motong itu nggak boleh menerima daging. Ya, tidak boleh menerima daging sebagai upah. Sebagai imbalan, ya. Iya. Kalau sebagai orang miskin dia boleh. Maka boleh. Ya. Bagi pemberian maka dia boleh. Maka kulitnya apapun tidak boleh dijadikan sebagai imbalan, ya kan? Baik orang yang motong-motong, baik orang yang menyembelih. Bagaimana caranya kalau semuanya kita kasih sebagai pemberian? Artinya gini kan? Tadi disampaikan di situ, makan sepertiga, bagikan sepertiga, simpan sepertiga. Bagikan kepada siapa sepertiga ini? Terserah kita, tetangga, fakir miskin, keluarga. Karena pembagian hewan kurban ini sebenarnya tidak terlalu terikat dengan aturan, nggak kayak pembagian harta zakat gitu ya, yang harus 8 asnaf gitu. Kalau kurban ini yang penting dibagikan gitu ya. Kalau nggak dibagikan pun tidak masalah, karena ini hanya anjuran sepertiga untuk orang lain ini siapapun. Maka ada bagian masjid itu sudah menentukan bagi orang yang berkurban ini dikasih kupon dia cuma sepertiga gitu. Jadi kalau sapi sebenarnya untuk 7 orang, sapi itu 300 kilo ya kan, maka jadi bagi 7, kemudian nanti dari 7 itu dibagi 3, yang pengorban itu cuma mendapatkan sepertiga untuk sepertiganya nanti untuk fakir miskin, sepertiganya lagi untuk tetangga. Ini kebijakan dari panitia kurban. Kalau seumpamanya memang pengorban setuju, monggo. Pengorban tidak setuju, saya cuma nitipkan aja untuk kurban. Setelah itu dagingnya saya ambil lagi, saya sendiri yang membagikan, monggo silakan. Dan panitia kurban tidak berhak untuk melarang, gitu ya. Artinya, tapi kalau seumpamanya panitia kurban memberikan
catatan kan, ya kalau seumpamanya seperti itu ya antum kurban sendiri aja, jangan kurban di tempat kami gitu ya, cuman nitip kurban gitu. Ya itu terserah lah, artinya pembagian hewan kurban ini enggak apa namanya ketat seperti pembagian apa namanya tadi, enggak seketat seperti pembagian zakat. Nah ini anjuran seperti jadi kan seperti itu dan seperti itu dibagi. Karena kalau seumpamanya penjagal tadi atau penyembelih tadi kita bagi kepada dia sebagai bentuk pemberian, bukan imbalan, maka itu. Tapi kalau sebagai imbalan, artinya kamu menyembelih ini nanti sebagai upahnya saya kasih kepala, sebagai upahnya saya kasih. Nah, bagaimana membedakan antara ini pemberian atau jual beli istilahnya? Ya, upah. Ya tergantung niat. Artinya tergantung niat. Maka ada amalan itu yang sama tapi niatnya beda, itu sudah berubah hukum. Ya? Orang sholat sama-sama 2 rakaat. Ini sholat untuk sholat subuh atau untuk qobliyah subuh, kan tergantung niat. Sama amalannya. 2 rakaatnya sama. Ya kan? Orang jual beli ya artinya bertukar ya, bertukar untuk jual beli atau tadi pemberian, saling memberi. Ya? Saya memberi kamu ini, kamu memberi saya ini. Maka ini pemberian atau jual beli, sama-sama tukar. Ini kan tergantung niatnya dia. Jadi maka pemberian seseorang kepada penjaga itu disebut sebagai hadiah, boleh. Kalau untuk upah maka tidak boleh. Apa yang membedakan niat pemberinya? Kita tidak bisa secara zahir, kita tidak bisa. Oh, itu penjagal, jangan sampai dapat bagian dari daging kurban. Itu juga salah. Karena kalau ngasihnya dalam bentuk pemberian boleh, kalau dalam bentuk upah tidak boleh. Pernah kita singgung juga dulu perbedaan antara hadiah dengan sedekah. Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Pas sama-sama pemberian. Artinya niatnya orang. Kalau hadiah itu sebagai bentuk apresiasi. Kalau mengapresiasi, berarti orang itu memuliakan orang itu. Tapi kalau sedekah itu dalam bentuk kasih sayang, apa mengasihani. Mengasihani itu kan berarti seakan-akan orang yang diberi itu lebih rendah, ya dalam lebih rendah daripada orang yang memberi gitu ya. Nah, Rasulullah sebagai nabi maka ya dia beri hadiah sebagai bentuk apresiasi. Nah, tapi kan sama aktivitasnya, kegiatannya sama. Halo? Ya, jelas suara saya? jelas Ustaz. Kemudian sebentar ya. Untuk jual beli kulit itu mayoritas ulama sih tidak membolehkan. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan. Ada satu yang membolehkan, mazhab Abu Hanifah. Tetapi ketika setelah dibelanjakan, dia tidak boleh untuk dimakan. Artinya uang dari belanja kulit, sebenarnya kulit itu ada yang membeli, boleh dia dijual. Tetapi hasil dari jualan kulit atau bagian dari kurban itu harus dibelikan barang yang tidak dikonsumsi. Contohnya apa? Ya perabot. Tadi di sini disebutkan yang kebutuhan untuk rumah tangga. Perabot, ya kan? Ya untuk apalah yang nggak bisa dikonsumsi. Kalau semuanya dia dibelikan untuk beras atau untuk makanan pokok atau istilah sekarang kita untuk pulsa gitu, maka itu tidak boleh. Jadi kalau mayoritas ulama tidak boleh sama sekali untuk memperjualbelikan bagian dari binatang kurban. Tapi Abu Hanifah membolehkan, tapi uang dari hasil jualannya tadi itu harus, ya bukan, tidak boleh untuk hal yang konsumsi, boleh untuk keperluan-keperluan dalam artian yang tidak habis. Itu sebenarnya tidak makan. Atau untuk beli perabot, beli lemari, sebenarnya di kulkas, beli ini itu diboleh. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Jadi kalau selama ini kita mendengar hanya nggak boleh sama sekali, sebenarnya itu tidak mutlak, bukan kesepakatan. Karena ada sebagian yang membolehkan. Tetapi tadi, kalau dia menjual bagian dari binatang kurban itu, kemudian dibelikan untuk barang-barang yang konsumtif, ya, beras atau apa yang habis pakai, maka semua ulama sepakat tidak boleh. Semua ulama sepakat tidak boleh. Ulama yang mayoritas, ya tidak boleh, karena untuk dibelikan apapun, untuk dijadikan apapun tidak boleh. Kalau Abu Hanifah, dia sama juga nggak boleh, karena dijadikan untuk barang yang habis pakai. Ini kalau tidak salah kemarin sudah sempat ditanyakan juga oleh Pak Sudirman ya, dan bagaimana kita menyikapi acara untuk
tetap bisa memanfaatkan bagian dari binatang kurban yang tidak terpakai itu ya, seperti kulit, kemudian kepala atau apapun itu. Kemarin bisa mungkin untuk mengingatkan aja, kemarin bisa kita lihatkan untuk memberikan kepada masjid menjual. Artinya kalau orang yang diberikan itu menjual dari binatang kurban itu boleh, ya kan? Karena kalau saya yang berkorban, saya langsung menjual, enggak. Tapi kalau saya memberikan kepada orang lain itu menjual dari apa yang saya berikan, maka itu sudah bukan bagian dari larangan menjual. Misalnya boleh. Kalau kita niatkan, boleh ini enggak saya pakai, enggak boleh dijual juga, ya sudah saya sedekahkan. Masjid mau menjadikan apa silahkan, mau dijadikan sebagai karpet, keset, dijadikan sebagai beduk, atau dijual maka tidak boleh. Kemudian uangnya tidak masalah. Allah. Silakan, mungkin ada masukan kepada yang bisa didiskusikan. Ada pertanyaan lagi? Iya, artinya Ustadz berarti kalau yang tadi menyembelih itu sesuai akad di awal ya, misalkan sudah akadnya dengan penyembelih itu misalkan dikasih uangnya 500 misalkan untuk penyembelihan. Kita misalnya sudah kasih uang 500.000, nah di situ baru kita kasih daging itu ya, dagingnya itu sifatnya pemberian ya, bukan lagi upah ya Ustadz ya. Jadi transaksi di awal tadi, kamu nyembelih ini sapi berapa gitu misalkan, 500, ya udah 500 udah beres, baru kita mau kasih kulit itu terserah ya Ustadz ya. Ya betul. Kalaupun seumpamanya kan dia itu memang nggak mau dikasih imbalan dalam bentuk uang kan, gitu. Ya sebenarnya dia ikhlas, nggak apa-apa lah. Kemudian kita ya sudah, ini hadiah dari saya untuk ya kan, pemberian gitu, dan sebagai apa, itu juga boleh. Maka sebagai panitia kurban sebenarnya kita juga harus menyiapkan dana taktis untuk ya, di luar dana kurban. Maka sebagian dari panitia kurban Balde Indonesia ini memanfaatkan atau menggunakan dana masjid atau dana takmir. Ya. Jadi ini untuk penyembelih nih kita ambilkan dari dana masjid. Kalau uang untuk pembelian kurban dan lain sebagainya itu memang murni dari jamaah. Ya. Atau kita sampaikan kepada jamaah ini harga satu kambing 3 juta. Tetapi nanti ada juga upah untuk penyembelih. Maka upah untuk penyembelih kita tambahkan. Jadi yang aslinya 3 juta untuk untuk kambing, ya, jamaah membayar 3.200.000. 200-nya ini untuk penyembelih. Enggak apa-apa itu. Artinya itu di luar uang kurban atau di luar uang dari sembelihan. Ya. Maaf Ustadz, satu lagi Ustadz, mengenai tadi bagian itu, ini berlaku untuk akikah juga Ustadz ya? Artinya orang yang akikah itu boleh memakan dagingnya juga kan? Nggak harus dibagi semua gitu ya? Ya sama. Akikah sama. Akikah hukumnya hampir sama dengan kurban. Cuman sebabnya saja. Sebabnya. Kalau kurban sebabnya karena ibu bapak. Kalau akikah sebabnya karena kelahiran. Tapi untuk hukumnya ya katakan sama gitu. Termasuk untuk menggaji, mengupah penyembelih juga. Artinya sampai kita mengupah penyembelih itu dari hewan yang kita akikahkan. Pembagiannya sama, jadi boleh dimakan semua, boleh disedekahkan semua, boleh dibagi-bagi. Ya. Oke, lanjut bacanya Ustaz. Ya, tafadhol. Monggo Pak Ambon. Pak, boleh saya bertanya dulu nggak? Oh iya, boleh. Oh, silakan, Pak Firman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, kalau masalah ukuran 7 orang sapi itu yang minggu lalu ya, ini semisal sebenarnya mana yang lebih bagus, Pak? Contoh,
Nah, kita tahu bahwa satu sapi ini 7 orang. Tapi misalkan daripada 7 untuk satu keluarga, untuk misalkan saya sendiri, lebih baik saya bagi nih satu dalam 7 ini, saya bagi satunya buat orang tua, satunya buat si A, satunya buat si B, si C, gitu misalkan ya. Sehingga dipecah gitu. Nah, bagaimana apa hukumnya seperti itu? Ya, terima kasih. Walaupun ya seolah-olah ya kita memberikan hadiah buat dia dan dia berniat untuk berkurban, disatukan jadinya seperti itu, Pak. Artinya maksudnya adalah kita berkurban untuk orang lain gitu ya. Artinya sebenarnya itu dana dari kita semua. Iya, Jadi, betul Ustaz. kita mengatasnamakan. Ya, itu boleh. Karena sedekah ini boleh kita niatkan untuk orang lain. Nah, kurban ini adalah bagian dari sedekah. Maka artinya ketika saya punya kemampuan untuk kurban satu sapi. Kalau untuk saya sendiri, pahalanya untuk saya sendiri. Walaupun boleh ya. Tapi ya supaya kita berbagi pahala, terus nama saya atas nama ini, maka boleh. Yang penting 7, nggak lebih dari 7. Kalau kurang dari 7 gimana? Boleh juga. Artinya maksimalnya itu 7. Satu sapi ini untuk 3 orang saja sebenarnya. Boleh tak? Boleh. Sebagaimana satu orang boleh dengan 2 kambing. Atau boleh dengan 3 kambing. Tapi maksimal gitu, paling banyak itu 7 orang. Nggak boleh kemudian kita menyebutkan 8 nama untuk satu kambing atau satu orang. Begitu Pak Giri. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, Ya, sama-sama. Ya. Silakan Pak Ampon, dilanjut. Baik. Orang yang berkurban menyembelih sendiri. Demikian dianjurkan kepada orang yang berkurban untuk menyembelih dengan tangannya sendiri hewan kurbannya dan mengucapkan dengan nama Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, ini atas nama fulan, sambil menyebut nama sendiri. Karena Rasulullah SAW menyembelih domba dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma haza anni wa man lam yudaha min ummati. Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, ini atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban di antara umatku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jika orang yang berkurban tidak pandai menyembelih, maka hendaknya dia menyaksikan dan menghadiri penyembelihan kurbannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah, artinya ya, hai Fatimah, berdirilah lantas saksikanlah hewan kurbanmu. Sesungguhnya pada tetasan pertama dari darahnya setiap dosa yang kamu lakukan diampuni. Dan katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-An'am ayat 102 dan 103. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini untukmu dan untuk keluargamu secara khusus dan untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, bahkan untuk seluruh kaum muslimin. Ya, oke. Ya. Di sini yang pertama tentang doa ketika menyembelih. Ini mungkin sudah kita sebut pada pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang penyembelihan hewan atau hewan sembelihan. Jadi Rasulullah SAW menyembelih sendiri kemudian mengatakan Bismillahi Wallahu Akbar. Apakah boleh Bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Ya. Tapi kenapa Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama yang menunjukkan kasih sayang. Sementara ketika kita menyembelih, itu kan kita menyakiti dalam tanda petik ya binatang. Walaupun selembut apapun kita, namanya menyembelih pasti
menyakiti binatang kan, maka seperti surat At-Taubah para ulama mengatakan karena itu berkaitan dengan perang. Perang itu mau tidak mau harus trust. Jadi bukan kasih sayang. Walaupun dalam peperangan itu tetap Islam menunjukkan berlaku kasih sayang. Tetapi harus tega dalam perang. Menyembelih juga harus tega. Orang nggak tega melihat binatang sakit ya nggak bisa dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang besar. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, "Hadza anni wa an man lam yudhi min ummah." Ini untukku dan untuk orang yang belum kurban dari umat. Kalau kita membaca hadis ini, seakan-akan kita boleh dong. Ini untukku artinya dariku dan dari apa namanya jamaahku gitu, ya kan? Seakan-akan boleh. Gitu. Enggak, ini khusus untuk Rasulullah. Ada yang khusus untuk Rasulullah. Yang Rasulullah menyembelih ini boleh untuk Rasulullah dan mewakili. Jadi satu kambing ini mewakili untuk seluruh umatnya yang belum atau tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih. Sehingga kalau orang itu nggak sempat atau nggak punya rezeki untuk berkurban, maka nggak perlu kecil hati. Insya Allah sudah pernah sudah pernah diwakili oleh Rasulullah. Insya Allah masih ada dalam berarti kecipratan pahala dari Rasulullah. Karena Rasulullah sudah pernah berkurban untuk kita semua. Jadi ya, barang siapa yang dari umat itu yang berkurban. Nah ini khusus untuk Rasulullah. Maka ketika kita nggak bisa satu kurban, satu kambing, ya, untuk satu orang saja. Kecuali dia satu sapi itu. Kemudian kalau orang nggak menyembelih sendiri, maka dia dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Di sini ada doa inna salati. Jadi ketika menyembelih itu, kalau sesuai dengan hadis 2 yang kita baca, maka doanya adalah Bismillahi wallahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu ketika menyembelih itu sebenarnya kalau dari hadis ini ya, walaupun kita tidak mengatakan boleh, tapi kalau dalam hadis ini ya tidak sah. Doa itu disebutkan untuk orang yang kita tidak mengorban binatang yang kita korban sendiri, kita menyaksikan. Ketika menyaksikan itu kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Insyaallah semuanya hafal apa yang dibaca ketika doa iftitah sebelum kita Fatihah dalam salat kita. Nah, di sini dua hadis ini dari ini yang menyembelih dan ini yang tidak menyembelih dengan sendiri, kemudian dia boleh dia dianjurkan menyaksikan dan kemudian membaca. Oke, selanjutnya. Ya, mau lanjut ke akikah atau tanya jawab dulu nih, Bapak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ada Pak? Saya mau bertanya Pak. Ya silakan Mampun. Iya. Silakan Pak Amon. Kalau misalnya berkurban misalnya kayak kita di Hong Kong terus berkurban di Indonesia itu gimana hukumnya Ustaz? Ya, karena kan boleh saja. Iya. Boleh saja. Sudah kita singgung tadi di beberapa pembahasan tadi ya. Jadi boleh untuk berkurban di luar tempat atau membagikan hewan kurbannya di luar tempat. Artinya saya di sini kurban di tempat lain atau saya kurbannya di sini kemudian membagikannya di tempat lain. Misalnya saya kurban di antum kurban di Hong Kong. Ya. Dan distribusi. Walaupun kita boleh, tidak kan? menyaksikan tumpah darah pertamanya itu nggak apa-apa ya. Yang penting itu mengalirkan darahnya. Tapi kita tidak menyaksikan, anjuran saja menyaksikan itu, tidak mempengaruhi sah tidaknya hewan kurban itu. Iya. Harus menyaksikan dan tidak. Apa? Baik Ustadz, syukron. Ustadz ini ada titipan pertanyaan. Kok kayaknya Ustadznya Oh ya, ya. Ya. Halo,
Sudah masuk. Iya, kedengeran Ya, Ustaz. tidak apa-apa Pak Ampon ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa Ya. karena itu tak mempengaruhi sah tidaknya hewan kurban. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustadz, kalau berkurban atas nama anaknya gitu tapi belum balik itu gimana, Ustadz? Ya, untuk anaknya yang belum balik boleh karena tidak harus balik untuk kurban gitu ya. Tidak harus balik. Jadi tidak ada syarat harus balik orang untuk berkurban. Sama seperti orang ketika haji tapi dia belum balik, gimana hukumnya? Kalau mengatakan dia sudah haji, tapi nanti ketika ketika dia balik, kemudian dia mampu, maka ada kewajiban lagi. Tapi hajinya dia enggak sah. Nah, begitu juga dengan kurban. Dan kurban kan tidak wajib, sehingga kurbannya itu sah walaupun dia masih. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Kan, wabarakatuh. Pak Andri? Ya, kalau kurbannya ini apakah boleh juga untuk ikutkan nama misalnya untuk orang yang sudah meninggal gitu? Boleh, karena tadi ya kurban ini dia dimaksudkan sebagai ibadah yang berbentuk sedekah. Jadi dia itu bagian dari sedekah, dan sedekah boleh untuk orang lain, termasuk boleh juga untuk orang sudah meninggal. Kita sedekah yang berapa 100.000, 200.000, kemudian pahalanya kita niatkan untuk orang yang meninggal, itu boleh. Nah, kurban ini adalah bagian dari sedekah, maka dia dibolehkan. Baik, terima kasih Ustaz. Walaupun mungkin lebih dianjurkan untuk orang yang masih hidup, ya kan ya, karena orang yang sudah meninggal ini kan tidak ada, dalam tanda petik, tidak ada anjuran atau kewajiban untuk bersedekah, ya kan, untuk berkurban lah istilahnya, untuk berkurban. Sementara mungkin ada sebagian anggota keluarga kita yang ya kalau dia masih hidup kan dia masih membutuhkan bantuan untuk supaya dia bisa berkurban dalam seumur hidup dia, kan. Tapi kebolehannya boleh. Ada sebagian pendapat ulama, sebagian kecil pendapat ulama yang dia hanya dibolehkan ketika nazar. Artinya sebenarnya orang tua kita belum sempat berkurban, tapi dia sudah nazar, sudah berjanji suatu saat berkurban, tapi dia kemudian meninggal, maka itu dibolehkan. Ini sebagian kecil ulama. Kalau nggak nazar maka dianggap tidak dibolehkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh sih. Nazar tidak nazar, untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah dibolehkan. Ya, Begitu Pak Andri. Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. ya. Ustadz, artinya kalau misalkan nih kita punya uang cukup untuk satu kambing misalkan. Nah, mana yang lebih utama Ustadz, untuk diri sendiri dulu, untuk orang tua, atau tadi untuk almarhum, orang lain? Nah, mana yang lebih diutamakan Ustadz? Ya, kalau untuk keutamaannya ya, kita bisa melihat keadaan seseorang. Kalau sebenarnya kita sudah pernah berkurban semuanya kan, keanjuran itu lebih ditekankan untuk kita. Ya, artinya kita yang punya uang, kita yang punya makan, anjuran itu ya berarti lebih tertuju ke kita kan. Nah, kita semua kan sudah pernah berkurban di keluarga kan. Terus kita berkurban untuk orang tua. Kan sebenarnya itu yang lebih dianjurkan kita, karena orang tua kita ya dalam hal ini dia nggak memiliki harta yang cukup untuk anjuran berkurban gitu ya. Nah, daripada kita mengalihkan orang lain ya kan, diri kita dulu gitu. Tapi kalau seumpamanya ada pertimbangan tadi kan, salah satu dari keluarga kita belum pernah berkurban selama hidup, ya sekali-kali lah saya setiap hari tahun ini berkurban. Nah, ini tahun ini saya sedekahkan uang ini untuk berkurban untuk bulan yang belum pernah berkurban selama hidupnya. Nah, maka ya itu ada kebaikan dari sisi yang lain. Begitu saya. Ya, baik, terima kasih Ustadz Johan.
Banyak Yang lagi. mau bertanya lagi kepada Ustadz, dipersilakan Pak. Tanya Ustadz. Ya, Iya, silakan Mas Abi. Ya, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di kompleks saya itu kita berkorban patungan 7 orang gitu buat kita di masjid. Terus itu dagingnya itu dari panitia kita dibagi-bagi, yang berkurban itu dibagi-bagi masing-masing 8 kilo apa berapa? 7 sama apa 8 kilo. Pokoknya satu ember gitu. Dikasih buat yang berkurban. Itu sebenarnya gimana, Ustaz? Berkurban bukannya untuk sedekah untuk ke yang orang-orang panitia. Tadi udah dibahas tadi tuh. Oh, udah. Tidak apa-apa. Jadi ya tadi sudah kita singgung bahwasanya daging kurban ini bebas kita mau makan. Mau kita makan semua, mau kita beli semua, mau kita simpan semua, monggo tergantung kepada orang yang berkurban. Karena inti dari kurban itu adalah mengalirkan darah saja. Tapi yang penting nyembelih. Maka ya kalau semuanya orang kita bisa nyembelih terus dibuang boleh tidak? Secara hukum boleh. Tapi kan ya hikmah manfaatnya kan ada. Nah kalau kita nyembelih kemudian kita makan semua sendiri kan ya dari sisi sosialnya kan nggak ada. Tapi dari hukum fikihnya ya sah. Yang penting mengalirkan darah. Nah yang ditanyakan oleh Pak Abi tadi, ya panitia memang panitia kebanyakan kalau di Indonesia itu berbagi menjadi 3. Jadi hewan kurban yang nanti dibagi 3 ini sepertiga dikasihkan kepada yang berkurban, sepertiga ini untuk fakir miskin di sekitaran masjid atau di kampung itu, sepertiga untuk tetangga dari pengurban. Ini kebijakan dari panitia. Gitu. Artinya supaya tadi ya selain sah secara hukum fikih juga hikmah atau manfaat dari pensyariatan kurban itu benar dirasakan. Kalau seumpamanya panitia kurban punya kebijakan lain, ya mau kita cuman menyembelih saja. Nanti habis itu serahkan kepada pengurban masing-masing, terserah mau dia makan monggo. Atau semua yang berkorban di masjid kami harus rela bahwasanya pengorban nggak menerima apapun, gitu ya. Kita berikan semua ya. Tapi insya Allah boleh. Secara ekonomi aja. Terima kasih, Ustaz. Begitu Pak Ade. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mau semua korbannya dikirim ke saya juga boleh. Yang penting jangan mengorbankan. Ya. Pakai Q tuh, pakai korban, nggak pakai K, korban. Pak Ghazali biasanya tanya Pak Ghazali. Nyimak Ustaz. Oke. Terus Itu apa di belakangnya itu? bukunya Ustadz perpustakaan. Oke. Saya pindah ke kamar sebentar, Pak, yang pakai perpustakaan juga sebentar. Ini langsung bukan dekorasi langsung. Bukan background ya. Silakan Bapak-bapak berkaitan dengan kurban yang mau ditanyakan lagi. Oh iya Pak Ghazali, silakan Pak Ghazali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tadi telat karena jalan ternyata lumayan juga anget. Sholat itu sudah agak lumayan. Nah ini Ustaz, mungkin nggak tahu udah dibahas apa belum. Nah yang bagi Udah. Yang bagi berkorban itu apakah harus puasa 9 hari atau cukup 3 hari atau bagaimana baiknya? Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ghazali ya. Jadi ini pertanyaan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Jadi tentang kurban tadi ya.
ada hadis tentang keutamaan atau keistimewaan fadilah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya kan? 10 hari pertama bulan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan, atau tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hadisnya umum, hadisnya umum, artinya itu. Jadi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Amalannya apa? Bebas. Namanya amal baik. Maka kita bersedekah juga baik, kita berpuasa juga baik, kita mengaji, kita berbanyak salat, berbanyak kebaikan yang lain. Itu baik. Yang penting amal sholat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertama. Nah, sebagian orang memanfaatkan itu dengan puasa. Puasa itu salah satu amal baik, kan gitu ya. Mereka kalau bersedekah gimana? Baik juga. Salat gimana? Baik juga. Biasanya manfaatkan puasa. Maka puasa itu boleh dilakukan selama 9 hari. Karena 10 hari, hari ke-10 tidak boleh. Karena hari ke-10 tidak boleh berpuasa. Maka diganti dengan amalan yang lain, yaitu kurban. Tapi 9 hari ini boleh. Lebih ditekankan lagi di hari ke-9. Karena ada hadis tambahan yang disebut dengan puasa Arafah. Kemudian di hari-hari 1 sampai 9 tadi gimana? Boleh saja semua hari kita berpuasa, atau kita ikutkan Senin Kamisnya, atau kita puasa Dawudnya, atau kita ya pilih salah satu dari hari yang kita mudah untuk melakukan puasa. Sebenarnya antum liburnya hari Sabtu Ahad, sudah di 9 hari itu saya puasanya di hari Ahad karena pas libur kayak kemana-mana. Ya silakan monggo, nggak harus bertepatan dengan tanggal tertentu yang masuk tanggal 9 atau nggak puasa pun tidak masalah. Nggak ada kaitannya, artinya nggak ada keterikatan dari sisi sah atau tidaknya antara puasa dengan kurban. Ada harus, artinya yang mau kurban harus puasa tidak, kemudian yang puasa harus berkurban tidak. Ini dua ibadah yang terpisah. Maka boleh puasa, boleh tidak. Orang yang berpuasa berarti dia ingin memaksimalkan dia kemuliaan 10 hari. Begitu Pak Ghazali. Terima kasih Pak Ghazali pertanyaannya. Bapak-bapak yang lain mungkin ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan. Masuk bercukur Pak. Potong rambut, potong kuku. Oh ya, potong rambut. Ya, ini juga kayaknya mungkin sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Itu anjuran, jadi bukan larangan dalam artian haram, dan tidak mempengaruhi sahnya ibadah kurban. Kan Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin kalau masuk awal bulan Dzulhijjah, hilal Dzulhijjah, barang siapa yang niat berkurban, maka hendaklah dia tidak mengambil kuku dan rambutnya, yang tidak memotong atau mencabut secara sengaja. Nah, larangan ini larangan dalam bentuk anjuran, ya, dianjurkan untuk tidak. Tapi kalau semuanya dia memotong atau dia mencabut bulunya dengan sengaja, tidak berdosa, ya. Dan tidak mempengaruhi sahnya kurban dia. Tidak mempengaruhi sahnya kurban. Dia hanya anjuran saja. Jadi orang yang berkurban dianjurkan untuk ini. Kalau dia melakukan itu, enggak apa namanya? Enggak batal. Orang sholat dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus, jadi dia dianjurkan. Yang penting kan menutup orang nggak bagus pakaiannya, yang penting menutup orang, dia tetap sah. Tetapi anjuran. Maka memotong dan mencabut tadi dia tidak membatalkan, tidak mempengaruhi sah dan ibadah kurban. Gitu. Halo? Ya. Suara saya jelas? Halo, Pak. Jelas Pak. Jelas. Cuman agak putus-putus sedikit. Oh gitu. Iya. Dipersilakan untuk bapak-bapak yang lain untuk bertanya
Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Atau ada yang mau beri tambahan silakan. Sesuai dengan silakan Pak Didi kalau ada pengalaman, gitu kan. pertanyaan. Pada punya pengalaman apa perlu di Kayaknya belum ada yang bertanya, Ustadz. Boleh dilanjut kayaknya, Ustadz. silakan Pak. Mau lanjut yang akikah? Baca. Ya, tidak apa-apa, Ustaz Imam. Kurban udah selesai itu. Ya. Silakan ditunjuk Pak Ampun yang baca Pak Ampun. Akikah, definisi akikah. Maksudnya Pak Ampun nunjuk orang lain nggak apa-apa. Oh, gantian. bacain lagi. Ya. Baca dulu. Iya, dipersilakan kepada siapa? Mas Ghazali kali pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi akikah. Akikah adalah sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan. Penulis Mukhtar Ash-Shahila berkata, akikah juga disebut akikah dengan Harokat. mana tadi? Hilang. Akikah dengan harokat kasroh pada huruf ain, yang berarti rambut bayi manusia dan hewan yang ada sejak dilahirkan. Kata akikah atau akikah juga digunakan sebagai sebutan bagi domba yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan, tepatnya pada hari ketujuhnya. Hukum akikah. Akikah adalah sunnah muakkad meskipun bapak bayi yang dilahirkannya berada dalam kesulitan ekonomi. Akikah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau. Para ulama penulis As-Sunnah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan akikah atas nama Hasan dan Husain, masing-masing dengan seekor domba. Laits dan Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa hukumnya wajib. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akikah adalah sebagaimana hukum-hukum berkurban. Hanya saja tidak diperkenankan adanya kesertaan orang lain dalam akikah. Keutamaan akikah para Cukup, Pak. Ya. Dulu, Pak. Ya. Ya, akikah tadi setidaknya ada dua arti. Rambut yang tumbuh ketika seorang lahir. Biasanya bayi lahir kan ada itu rambut itu disebut iqah atau akikah. Kemudian akikah itu artinya mengalirkan darah atas kelahiran seorang. Ya, ala kulli hal akikah artinya menyembelih menggunakan kurban karena kelahiran seorang bayi. Ya, insyaallah kita sudah paham. Kemudian akikah hukumnya sunnah muakkad, dan sama persis seperti untuk kurban. Akikah ini kewajiban siapa? Kewajiban kepada orang tua, kepada ayah, karena ayah yang menjadi orang yang bertanggung jawab bersedekah memberikan nafkah kepada keluarga. Maka seorang anak itu tidak ada kewajiban untuk mengakikahi diri sendiri, bukan tidak ada kewajiban, tidak ada penekanan atau tidak ada dianjurkan atau apalah istilahnya untuk mengakikahi diri sendiri, karena yang tadi objek perintahnya itu kepada orang tua. Maka kalau semuanya ada sebagian orang yang dulu ketika kecil itu orang tuanya nggak sempat mengakikahi dia, atau karena tidak memiliki apapun itu mengakikahi, sehingga dia mengakikahi diri sendiri di saat ini. Itu sebenarnya sih ya
boleh boleh ya, karena larangnya. Tapi tadi kalaupun dia tidak memakai diri sendiri, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, karena bukan kewajiban dia adalah menghadiahi anaknya dan menghadiahi diri. Kewajiban dalam prakteknya karena dia untuk menghadiahi diri sendiri. Tapi sebagai bentuk ya kita mengukurkan tanggungan orang tua, kita akikah dan supaya terbentuk beban orang tua kita itu tadi itu. Nah, kalau dari hadis yang tadi kita baca itu justru Rasulullah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain. Sementara Hasan dan Husain ini bukan anak Rasulullah. Hasan dan Husain ini cucu Rasulullah. Maka boleh tidak seorang kakek itu mengakikahi cucunya? Gitu. Karena sebenarnya itu tadi tanggung jawab ayah kepada anak. Gimana kalau kakek mengakikahi cucunya? Kalau dari hadis ini maka boleh. Jadi seorang kakek mengakikahi cucunya itu boleh. Tapi orang ulama kemudian memberikan beberapa catatan. Yang pertama, atas pengetahuan bapaknya, gitu ya, atas pengetahuan bapaknya. Yang kedua, yakin atas izin dari bapaknya, atas permintaan dari bapaknya. Berdiagam sah. Kalau seumpamanya tidak ada apa-apa, sebagian mengatakan tidak sah akikahnya. Artinya nggak ada pemberitahuan, nggak ada permintaan, tidak ada izin dari bapaknya yang menjadikan kakeknya belum memberikan untuk cucunya, maka dia tidak sah. Jadi harus ada semacam pemberitahuan atau izin apapun ya, hanya yang penting tahu bapaknya bahwasanya kakeknya tadi mengatakan cucunya. Tapi ada sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan boleh karena hukum bapak itu, hukum kakek itu hukum bapak. Artinya kakek itu seperti bapak. Maka dalam waris sendiri kakek itu ya, seperti bapak yang ke atas usul. Maka kakek juga bisa menjadi wali seperti bapak. Maka ketika bapak mengakikahkan anaknya itu hukumnya seperti seorang bapak kakek mengakikahkan cucunya itu seperti bapak mengakikahkan anaknya. Gak harus ngasih tahu, gak harus izin, itu sudah dianggap sah kan? Sesuai dengan hadis Nabi tadi ya, karena ya Nabi dengan Hasan dan Husain kan cucu bukan anak. Itu dari hadis. Sama ponakan juga boleh, Ustaz. Sama ponakan, ya. Ponakan juga boleh dalam artian mengakik ya, mensedekahkan untuk akikah. Tapi tadi jadi harus ada pemberitahuan, ada atau izin atau pengetahuan daripada orang tuanya ya. Kenapa saya bilang ponakan boleh, Ustaz? Karena Rasulullah SAW dengan Hasan Husain itu sebenarnya bukan hanya kakek dan cucu, tapi juga ponakan dan paman gitu. Karena Ali bin Abi Thalib itu kan sepupu. Ya, kalau dari darah bapak, ya kalau dari darah bapak itu anak Ali bin Abi Thalib itu kan sepupu Rasulullah. Maka anaknya sepupu jadi ponakan. Ponakan sepupu lah istilahnya. Ponakan sepupu ya. Bukan ponakan asli. Ya, bukan ponakan langsung. Monggo ada yang mau ngasih tambah atau ada yang perlu didiskusikan? Ini Ustaz ada titipan pertanyaan lagi nih. Oh, titipan. Oh, silakan. Waduh. Kadang gini. Siapa kok yang segan-segan bertanya itu? Kok siapa orangnya? Ya, dari luar bukan. Oh, dari luar. Dari luar. Okay. Kadang kalau di Indonesia itu agak lumrah Ustadz menyatukan kambing akikah dengan acara-acara hajatan. Jadi misalkan nikahan atau sunatan untuk menjamu tamu kan, nah ditambah dengan jamuan sate dari hasil kambing akikah kayak gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Siapa yang sunat sama nikahan pada saat bersamaan? Bukan, maksudnya misalkan acara sunatan atau acara nikahan, nah nanti jamuannya itu Pak Didi
salah satunya diambilkan dari kambing Oh. Hewan akikah. nah gitu, sate di sate, di gulai, di apa, tapi dijamukan untuk para tamu ini hajatannya kayak gitu. Iya. Ya, secara apa namanya hukum fikih tidak ada halangan. Ya, karena tadi ya pembagian hewan, pembagian dagingnya itu kan umum, kan? Untuk apapun boleh. Untuk hajatan atau untuk sendiri atau apa boleh. Nah, biasanya ya kita sekalian, gitu ya. Dan itu pun kalau bisa dikatakan hewan kurban atau hewan akikah itu hanya membantu. Artinya tamunya kan banyak, pasti tetap juga beli daging yang lain gitu biasanya kan. Jadi cuman hewan akikah itu ya untuk nambahin apa namanya, daging yang sudah dibeli. Tapi ya tadi ya karena tidak ada ketentuan khusus untuk bagian akikah, maka dia boleh untuk hajatan di apa namanya disambungkan lah ya untuk menghemat juga. Tidak ada apa-apa. Begitu juga kurban juga boleh. Ya, atau hewan kurban ya sudah sekalian apa namanya apa namanya tasakuran apa ya boleh saja. Ya, makasih Ustaz. Kadang-kadang pertanyaannya begini, ya. Apakah perlu diniatkan? Apakah perlu dikasih tahu ke orang-orang? Oh, ini daging akikah gitu. Atau ini daging kurban? Tak perlu kan. Ya, yang penting dia makan. Itu juga kasih orang itu enggak harus kita kasih tahu ini akikah. Dan nanti kita kasih. Tidak perlu, artinya nggak diharuskan untuk memberitahukan orang-orang. Penting lihat dalam diri kita kan ini kurban ini apa namanya penyembelihan ini untuk niat walimah biasa dan niat kurban. Itu kan dalam hati kita. Kan. Orang mau tahu itu sebagai itu nggak perlu, nggak harus. Biasanya yang penting mereka menghati ya. Allah. Ya Ustaz. Saya mau bertanya, boleh? Silakan, Pak Andre, silakan. Iya, Ustadz itu mohon dijelaskan tadi yang kalau dibilang apa, kalau belum akikah itu amalnya tergadaikan itu maksudnya apa Ustadz? Maksudnya implikasinya apa gitu? Bagi misalnya gitu ya, kalau orang-orang tua atau kakek-kakek kita zaman dulu mungkin lupa atau belum melakukan akikah kepada orang tua kita gitu misalnya gitu ya, itu apa ini apa akibatnya maksudnya, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang tidak secara jelas disebutkan apa yang masuk dengan tergadaikan ya. Sehingga kalau menemukan lafal yang seperti ini, ulama itu ya sudah menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Sehingga ada ragam pemahaman. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Sebagian mengatakan amalnya tidak sempurna. Walaupun tetap ada amalannya, tapi tidak sempurna amalannya. Yang seharusnya dia grade-nya 10 sebenarnya, ya dia turun sedikit jadinya cuma 9. Itu. Ini kan penafsirannya, karena Rasulullah nggak memberikan penjelasan secara khusus. Dan juga dalam Al-Quran juga nggak disebutkan secara khusus. Sehingga kalimat yang seperti ambigu itu ulama kemudian menafsirkan. Sebagian ulama mengatakan tergadaikan itu maksudnya pertumbuhannya tidak sempurna. Jadi mungkin ada hal-hal yang ya bukan berarti dia kekurangan fisik dan sebagainya, tapi ya mungkin ada pertumbuhan dia yang kurang sempurna. Ada yang lain dikatakan pahalanya tidak sempurna, dan sebagainya dan lain sebagainya. Ala kulli hal bukan berarti dengan tidak akikah kemudian yang masuk surga jadi nggak masuk surga. Tidak, karena dia bukan suatu kewajiban. Akikah ini bukan kewajiban. Dia kan sunnah. Dikatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan kewajiban tadi dikatakan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Jadi dia mengatakan kewajiban karena setiap perintah itu untuk dia adalah wajib. Tapi ulama mayoritas mengatakan tidak semua perintah wajib. Ada perintah itu yang kategorinya itu kategori sunnah. Kan banyak. Rasulullah mengatakan bersedekahlah. Kan berarti sedekah. Itu kan perintahnya. Berarti bersedekah wajib. Tapi dia sunnah. Tapi Ibnu Hazm mengatakan setiap perintah itu ya wajib. Dia mengatakan ya itu wajib. Kalau wajib kan berarti ada kewajiban yang tidak dilakukan. Maka
melaksanakan perintah Allah SWT. Alat hal tadi ya, karena Rasul tidak menjelaskan secara jelas, maka tadi ulama-ulama berpendapat. Nah, kalau seumpamanya kita mampu dan kita ingin keluar dari daripada nggak tahu yang dimaksud ini kurang pahalanya berkurang atau pertumbuhannya terkendala atau perbaikan tidak sempurna, sudahlah ya, kalau dengan kan insya Allah gitu ya. Jadi beban itu tertunaikan. Begitu ya Pak. Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Siapa yang tergadaikan Mas Andri? Ada yang pergi ke itu Pak, ke kantor Pegadaian. Oh gitu. Memecahkan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah atau dengan masalah gitu. Itu belum Pegadaian. Memecahkan masalah tanpa masalah. Satu lagi, Ustaz, Pak Ambon. Ya. Tentang tadi cukur rambut itu, Ustaz Johar. Ya. Kan yang kalau akikah dicukur rambutnya itu ya. Nah, itu anjurannya cukur plontos semua atau sebagian atau boleh milih, Ustaz? Ya. Dia sama seperti tahalul ya. Tahalul kita. Jadi dia dianjurkan untuk plontos itu lebih baik. Dan nanti rambut yang dipotong itu ditimbang berapa gram, kemudian dirupiahkan atau dulu kan dikonversi ke gram, ke emas. Ternyata rambutnya ini berapa gram, 10 gram. Maka dikonversikan ke emas, jadi berapa 10 gram itu ya, 1 juta atau 5 juta atau berapa. Maka itu diuangkan kemudian disedekahkan. Sedekah. Nah, itu juga sama, itu anjuran dalam bentuk sunnah. Tidak wajib dan ya kalau seumpamanya tidak mampu tidak usah terlalu memperhatikan. Tapi menurut saya sih syariat itu walaupun tidak secara secara persis dilakukan oleh kita ya, oleh masyarakat kita itu sebenarnya sudah dilakukan. Karena ketika orang akikah itu dia pasti mengeluarkan dana lain selain dana akikah, selain artinya nyembelih kurban dia kan. Tapi kan ketika dia nyembelih itu kadang-kadang nggak cukup untuk undang tamu, dia mengeluarkan juga uang lain. Artinya sudah ada juga uang yang kalau menurut hadis Rasulullah itu ya, maka dia kurban untuk akikah. Kemudian anak dicukur rambutnya ditimbang berapa gram, kemudian tadi dikonversikan ke emas, uang dari emas tadi itu disedekahkan lagi. Jadi ada 2 sedekah. Sedekah akikah dalam bentuk tadi. Kemudian sedekah tambahan dari uang hasil cukuran rambutnya gitu. Selama ini walaupun kita nggak sedemikian persis ya, tapi dalam kita mengakikahi anak kan selain kita nyembelih kurban, kita juga mengeluarkan uang lain gitu, untuk acara kita tadi ya, mungkin untuk kue-kuenya atau ya untuk tambahan dagingnya dari hewan kurban yang 1 atau 2 tadi mungkin nggak cukup untuk semua tamu, sehingga kita ada mengeluarkan uang yang lain. Nah, tapi kalau semuanya ingin terpersis apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita cukur semuanya kemudian kita timbang. Nah, kadang-kadang pun kalau kita timbang pun mungkin bisa jadi kurang. Dan sebagian anak itu yang rambutnya mungkin nggak terlalu tebal kan, sehingga ketika ditimbang ya mungkin cuma dapat berapa gram gitu. Yang mungkin kalau dikonversikan rupiah mungkin cuma 1 juta. Sementara untuk biaya akikah kita butuh sampai 10 juta. Kan kita sudah keluar lebih dari timbangan apa ya? Ya istilahnya timbangan rambutnya udah. Lebih dari timbangan rambut. Tapi kalau mau semuanya kan sesuai dengan sunnahnya. Kita lakukan semua itu, kita timbang. Nah ini 5 juta. Ganti ada 5 juta ini berarti ini untuk ya, tetap kita nambahin juga dari ya. Ya, makasih Ustaz. Silakan Pak Ampon. Baik.
untuk bapak-bapak yang lain, apa masih ada yang ingin bertanya kembali? Karena waktu sudah jam 11. Siapa tahu ada yang jauh-jauh tinggalnya walaupun nggak kemana-mana. 10:55 kurang masih 5 menit. Jangan di Lebih-lebih kan. Wah, saya ngeliat jam dinding Pak, nggak ngeliat jam elektronik Pak. Monggo bapak-bapak yang ingin bertanya kembali atau ingin berdiskusi, dipersilakan atau ingin ditambahkan, ada yang kurang. Mas Jirjis tuh kayaknya mau nanya, Mas Jirjis. Oh, Marjiji. Boleh saya tanya Pak Ampon? Ya, Boleh saya tanya Pak Ampon? boleh, silakan Pak, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi penekanan lebih jelasnya itu dengan contoh Rasul bahwa dia mengakikahkan cucunya, berarti kan seolah-olah sama dengan hadiah ya, karena ada pendapat bahwa memang akikah itu kewajiban dari orang tua. Ya. Ya, nah sehingga kadang jadi agak membingungkan saat sebenarnya kan kalau kita kasih hadiah, entah itu misalkan kita punya saudara atau ponakan yang ternyata kurang beruntung, akhirnya udah kita kasih saat dia lahiran, kita kasih hadiah biar dia akikah. Sebenarnya kewajibannya buat orang tua sudah selesai. Kalau ternyata dia setelah diberi hadiah meniatkan untuk akikah anaknya, seperti itu kan Pak Ustadz ya? Terima kasih. Ya. Oke. Saya jawab dulu Pak Dirman. Silakan Ustaz. Halo. Ya. Oke. Ya, tadi memang kalau hadisnya itu tadi ya. Nah, maka ulama mencoba untuk mencari alasan karena memang hadis ini kan kalau hadis yang lain mengatakan bahwasanya beban akikah itu kepada orang tua kan. Kullu maulidin marhunun bi'aqiqatihi. Jadi setiap anak itu dia tergadaikan dengan akikahnya, maka disembelihkan untuknya dengan di hari ke-7 ke-12 dan dipotong rambutnya dan diberi nama. Kurban itu karena yang wajib memberikan nafkah adalah orang tua, maka hadis itu orang tua. Tapi dalam prakteknya, kan justru Rasulullah yang menyembelih. Jadi seakan-akan antara hadis ucapan Rasulullah dengan hadis praktek Rasulullah dan ada kontradiksi. Maka di sini ketika menemukan hadis seperti itu, ulama mencoba untuk mensinkronkan. Jangan sampai kemudian kita mengatakannya Rasulullah nggak konsisten nih. Kadarnya ini tapi maksudnya ada benang merah yang harus ditarik. Bagian mengatakan Ali bin Abi Thalib itu dalam kehidupannya memang ya beliau ini orang yang pas-pasan. Ali bin Abi Thalib itu ya kalau antum baca sejarah kehidupan pas-pasan sampai ya Fatimah itu bekerja membantu Ali ya Rasulullah SAW kan coba di kampus saya kasih pembantu karena seakan-akan Aisyah ini dengan kehidupan Ali itu beliau juga pekerjaannya beliau juga ya bekerja keras. Maka ulama mengatakan ya karena ketidakmampuan Ali inilah kemudian Rasulullah menggantikan sebagai paman sebagai kakek. Kemudian tadi yang kedua, kakek itu sehukum dengan bapak, sehingga kalaupun kakek kita maka seakan-akan bapak juga sudah. Nah, kalau keluarga yang lain gimana? Kalau keluarga yang lain terlalu jauh, agar seumpamanya saudara mengadikkan saudara. Kalau diartikan sebagai tadi ya, sebagai bentuk sedekah memberikan bagaimana kurban bisa dikatakan. Tetapi untuk keluar dari sesuatu yang diperselisihkan, ya untuk kepastian, maka kita kasih saja. Karena biasanya, saya mau mengakikahkan ponakan saya, karena saya menggantikan saudara.
Kalau dari sisi tadi ya hadis Rasulullah berarti boleh mengakikahkan, menggantikan orang lain gitu, mengakikahkan. Maka kan tidak ada larangan kakek menggantikan bapak, maka saudara boleh menggantikan saudaranya. Nah, kadang-kadang kan, tetapi ulama mencoba untuk hati-hati. Karena kadang-kadang ada hukum itu yang khusus untuk Rasulullah, yang bisa diterapkan oleh orang lain. Sehingga daripada kita takutnya ini sahabat tak, karena Rasulullah kan contohnya kakek mengganti bapak, bukan dulu saudara mengganti saudara semuanya ya. Nah, kita ingin keluar dari itu ya sudah, kita kasih saja dana yang cukup untuk akikah itu kepada saudara kita, dia yang mengakikahkan. Artinya bukan kita yang langsung mengakikahkan untuk menggantikan saudara kita. Jadi ya, karena tadi ya kita tidak mengatakan tidak boleh, tapi tadi dana ininya aja, dananya aja, mentahnya lah itu. Kita kasih saudara kita, ini ada 3 juta nih, saya sedekahkan untuk kamu, ya, kamu biar bisa mengakikahkan, gitu ya. Jadi tetap dia yang mengakikah, kita membantu secara finansial. Tapi kalau boleh nggak langsung, wallahu a'lam. Kalau secara contohnya tadi kan dari kakek dan bapak, dan hukum kakek kepada bapak itu sama. Sebagian ulama juga mengatakan paman itu juga seperti bapak. Karena Rasulullah SAW sering memanggil pamannya Abi Thalib itu dengan bapak. Sebagaimana dalam Al-Quran itu dikatakan Ibrahim kepada Azar. Qala Ibrahim li abihi Azar. Jika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Sebagian ulama mengatakan Azar itu bukan bapak. Azar ini pamannya. Nah, orang Arab tuh biasa memanggil paman dengan bapak. Seperti ayah. Maka tanggungan seseorang ketika meninggal itu dipakai aman. Kalau ada orang yatim, maka yang lebih wajib untuk menafkahi, menggantikan orang tua itu adalah paman. Maka Rasulullah ketika meninggal yang menggantikan, Pak Abdullah ketika meninggal paman. Wallahu a'lam. Itu mungkin agak panjang. Ya, terima ada kasih yang Ustaz. Ya. yang kurang silakan sampaikan. Ya. Oke, kembali ke Pak Ampon, silakan. Ya, terima kasih pada Pak Dirman yang udah dan ada lagi Bapak yang lain. Pak Jirjis, ada yang ingin bertanya? Pak Didi masih menyimak. Pak Didi ada tambahan, Pak? Saya ada yang paling banyak ngomong dari tadi. Ya nggak apa-apa, Pak. Buat tambahan buat kita Pak. Kalau ada yang baik, nggak apa-apa, Pak. Dipersilakan. Mungkin kisah aja sedikit, pengalaman aja. Ini kejadian 2 tahun lalu, nggak tahu apa saya pernah berkisah. Itu kejadian di tempat orang tua saya di Cimahi. Kita ngundang ada itu ya salah satu pengamatan. Ya setelah selesai sholat Idul Adha, kemudian kita siap-siap untuk memotong gitu. Rupanya pas mau dipotong itu ustadznya hilang. Loh, kirain kambingnya yang hilang. Ini baru sekali kejadian ini, ustadznya yang hilang. Jadi pas sudah selesai, udah siap kambingnya apanya semua, panitia lihat, ustadz mana ya? Loh, mana tadi kan di sini? Panggil, cari sana sini, nggak ada ustadznya hilang kan? Habis itu di WhatsApp nggak balas-balas. Habis itu keluar, orang-orang pada keluar semua dari areal tempat itu kan cari, sepeda motornya juga nggak ada. Itu sampai besoknya heboh ini. Jadi ustadznya hilang. Kita nggak tahu kenapa ustadznya hilang. Jadi ya itu unik aja waktu itu. Jadi pas kebetulan saya lagi ada di sana, entah kenapa. Jadi siapa yang mimpin ini katakan? Siapa yang mimpin apa? Yang memimpin motong kambing gitu kan? Ayah saya langsung bilang, ini ada nih anak saya.
Akhirnya saya jadi darurat motong kambing sampai berapa itu ada Bu, sama sapi. Jadi aneh juga kan. Sampai besoknya saya bilang udah apa ya lucu aja gitu. Karena nggak ininya ustadznya bisa menghilang. Nggak tahu kenapa saya udah keburu balik ke Hong Kong waktu itu. Itu udah pengalaman unik aja, nggak tahu kenapa. Nah, itu sekedar anekdot aja. Iya. Terima kasih, pengalamannya unik Pak itu. Ustadznya hilang. Iya. Dipanggil Ustadz Jo, kalau ada Ustadz Jo pasti nggak menghilang beliau. Mungkin takut sama darah. Iya. Siapa tahu gitu kan. Ya macam-macam spekulasi gitu. Jadi mungkin dia nggak menduga bakal memimpin ini nyembelih. Baru wisuda atau apa, nggak tahu siapa ini. Jadi kira saya yang di ayah saya langsung nuding kamu aja. Berarti ternyata ustadznya udah diserahkan ke Pak Didi, bukan lagi kan? saya cuma tahu Bismillahirrahmanirrahim itu rumah saya itu aja cuma tahu, biasanya potong. Dah, itu aja mungkin udah jam 11 Bang Ampon. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya mungkin saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz dan kepada semua bapak-bapak yang telah bergabung dalam pengajian rutin kita malam ini. Semoga kita akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah barokah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.